awal. Oke, pemanasan awal, tahapan awal adalah Anda menyadari dulu ya bahwa Anda bukan tubuh, bahwa Anda bukan pikiran, dan Anda bukan perasaan. Itu dulu, sadari dulu. Ya, silakan feedback, sharing, atau tanggapan. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Boleh, Mbak Diana? Pertama ya Kang Dani ya, waktu mengamati bahwa Oke. Sebentar. Ya. Tadi volume saya ini ya. Musiknya kekerasan ya ternyata ya. Udah mati musiknya. Oke. Ya. Oke. Nanti kan ada sesi yang selanjutnya. Oke, makasih. Ya, gimana Mbak Diana? Oke. Nah, pertama kali ya, waktu kita kan mengamati tubuh, mengamati pikiran, mengamati perasaan, itu ada di luar, ya. Maksudnya saya melihat ini sosok tubuh gitu loh. Ada sosok tubuh, tapi saya yang mengamati itu benar-benar di luar. Terus setelah itu, nggak tahu gimana ya, yang di luar itu dia bisa nyatu ke dalam tubuh saya semua. Terus setelah itu rasanya itu benar-benar gimana ya, nyaman. Terus setelah itu pokoknya hidup, pokoknya gimana ya, rasanya itu benar-benar luas gitu, tapi pokoknya penuh gitu, tapi ringan gitu loh. Rasanya seperti itu gitu loh. Jadi, tapi benar-benar hidup. Tapi saya pengen terus-terusan kayak begitu. Rasanya tuh yang udah kayak begitu tuh, everything semua nggak ada masalah. Pokoknya kita ini sebenarnya gimana, tapi pas gitu, tapi hidup, tapi ya susah ngomong. Tapi kadang-kadang kita balik lagi ke Nanti dijelasin. Ya, memang faktanya, realitasnya kita perlu mengalami emosi, mengalami pikiran. Tetap aja ya, nggak bisa kita stay di situ. Nggak bisa ya, emang setelah itu ini tapi lagi. Nanti ada caranya, saya kasih tahu ya. Oke. Thank you, Kang Dani. Oke, Mbak Liza, ya. Gimana Mbak Liza? Malam, Kang. Malam, Mbak Liza. Iya, Kang. Tadi mengenai yang pertama, yang tadi mengenai apa tuh yang kata Kang Dani bahwa pada saat sel sperma aja itu bertemu dengan sel telur aja itu sebenarnya udah ada ruh karena energi itu ya. Saya boleh share cerita sedikit. Kenapa? Saya punya teman dikasih kelebihan ya, Kang Dani. Jadi waktu itu bagaimana ternyata bayi-bayi yang miskram ataupun yang digugurin itu ternyata mereka itu gini. Jadi waktu itu teman saya dimintain tolong sama sahabatnya, tolong dilihat anaknya misalnya ya. Anaknya tuh dilihat nakal banget soalnya, TK kalau nggak salah ya itu anak. Nakalnya tuh luar biasa gitu. Jadi datanglah di situ, terus dia bilang gini, dia punya kakak ya? Punya kakak? Enggak, dia sendiri. Kamu pernah keguguran ya? Iyalah, tapi kan itu belum sampai sebulan juga waktu itu kehamilannya, katanya gitu kan. Oh, nggak bisa. Jadi itu anak itu yang ganggu si adiknya ini ternyata. Karena tuh anak agak marah karena dia tidak dikasih nama, tidak pernah didoain, Kang. Nah, setelah dikasih tahu gitu, terus akhirnya, tapi kan nggak tahu ininya, kelaminnya gitu. Apapun ya yang di hati itu apa, terserah, nanti kasih namanya sesuai itu. Apapun itu benar kok gitu, katanya teman saya itu. Ya udah, akhirnya dijalanin dan alhamdulillah emang gitu Kang caranya ternyata gitu. Jadi yang saya yang nggak ngerti itu yang pas dibilang di Quran bahwa 40 hari setelah disempurnakan itu saya tiupkan ruhku tuh, itu apa gitu kan, maksudnya apa lagi gitu kan.
Karena sebenarnya pada waktu pertemuan itu sebenarnya udah ada kehidupan, karena nggak mungkin kan dia hidup kalau nggak ada si energi ruh itu kan gitu. Betul. Itu yang pertama saya tanya, itu apa yang 40 hari itu apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu. Dan soalnya gini Kang, ternyata karena teman saya itu bisa begitu, jadi itu saya lupa tanya itu pada saat apa, saya nggak ngerti di bulan apa atau apa gitu ya. Itu dia suka didatangi sama itulah ruh-ruh anak-anak kecil yang digugurnya atau diaborsi itu, tolong disampaikan ke ibunya. Jadi dia kayak minta ini loh, kayak saya minta disediain permen gitu loh Kang. Terus saya tolong disediain baju syarat gitu loh, pokoknya minta. Jadi menurut saya itu saya setuju bahwa ternyata emang ruh itu memang sudah ada. Jadi nggak yang biarpun katanya miskram baru cuman pokoknya udah ketemu sel sperma itu udah ada kehidupan. Jadi pas miskram tuh udah harus dikasih nama dan didoain gitu. Betul. Nah, terus mengenai tadi yang bahwa kita itu bukan saya tuh sering banget dengar kata-kata kita itu bukan tubuh kita, bukan perasaan kita, bukan ini. Nah, tadi tuh jadi makin ngerti lagi. Tadinya ini maksudnya apa jadi gitu kan. Jadi setelah saya pikir, oh itu dia the higher self ya Kang ya. Ya, yang bisa mengamati itu ya. The higher consciousness itu kan. Ya, jadi nanti saya ajak lagi ke lebih higher-nya lagi. Oh, oke. Ya, udah itu saya mau share itu aja. Saya share. Oke. Share-nya ya sangat ini banget ya, ke teman-teman juga bisa jadi pancingan saya buat menjelaskan sesuatu. Makasih Mbak Liza. Ya, jadi bahwa kalau lebih ke persaksian saya bahwa semuanya adalah ada ruhnya. Kalau nggak ada, nggak akan hidup gitu ya. At least MOS ini sendiri itu ada ruhnya bagi saya. Iya benar ya Kang. Iya. Gitu. Ya, hanya ruh kemandiriannya sudah jadi individu itu setelah 40 hari kalau di situ. Jadi tapi sebenarnya konsep ruhnya sendiri yang murni itu sudah dalam bentuk pergerakan, pembentukan. Itu pertama. Kedua, itu juga sudah ada jiwanya. Karena bentuk kelahiran sperma itu ya dengan ovum itu sudah ada antara jiwa satu dengan jiwa dua. Sedang lagi mau saling memadukan ya, mempadu-padukan gitu ya di situ ya. Nah, ini pun data dari jiwa-jiwa sebelumnya. Jadi bahwa bentar, saya matiin dulu WhatsApp-nya. Oke. Jadi bahwa kita tuh jiwa-jiwa kita itu jiwa itu kan software ya yang punya pengalaman di sebelum-sebelumnya ya. Jadi bahwa kita tuh sebenarnya bagi saya tidak benar-benar suci bagi saya ya. Kita lahir itu tidak benar-benar suci. Kita dalam pembentukannya pun tidak benar-benar suci karena kita membawa data-data dari sebelumnya. Buktinya apa? Data-data dari orang tua, DNA-nya, sifat-sifatnya, memorinya, kita sudah membawa itu. Jadi tidak benar-benar suci ya. Terus habis itu dan kita pun punya PR selanjutnya gitu kan yang dibawa oleh DNA dan memori-memori secara energi dan jiwa nenek moyang kita, leluhur kita. Terus akhirnya membentuklah sebuah individu yang perlu menyelesaikan sebelum-sebelumnya ya, PR sebelumnya gitu. So kalau begitu, kenapa sih ada yang bisa melihat bahwa meskipun cuma 1 bulan itu ada jiwa yang seolah-olah pengen diakui ya, pengen didoakan dan lain sebagainya karena memang sudah tumbuh ya. Jangankan sebulan, orang bentukan sperma sama itu aja sudah ada jiwa-jiwanya, yang benih jiwanya sudah ada gitu ya gitu. Jadi ya seperti itulah Mbak Lisa ya. Kalau ayatnya mungkin penjelasan itu buat kamar sebelah ya untuk penjelasan itu. Terus yang tentang higher self atau the self
sebenarnya ya, kalau di bahasa psikologi, kalau di mungkin ada yang memahami Jung ya, Carl Gustav Jung itu ada yang petanya itu yang mengendalikan semuanya itu adalah namanya the self atau higher self ya. Nah, bahwa orang-orang yang sedang namanya realisasi diri atau penyatuan diri itu sebenarnya adalah penyatuan pikiran, penyatuan perasaan, ya, dan itu juga semuanya ada di ego juga, ya. Jadi sebenarnya gini, sederhananya, bahwa penyatuan menjadi diri sejati itu adalah penyatuan antara ego, ya, dengan the self. Jadi kalau tadi kan mengenalkan 3 yang paling gampang, tubuh, pikiran, dan perasaan, akhirnya tunduk sama yang mengamati. Jadi kalau Anda sudah pikiran, perasaan, dan tubuh itu sudah tunduk ya kepada the self, ya, itu sudah bagus banget. Ya, jadi patuh tunduk tuh itu ya, berserah diri itu ya itu. Nah, tapi kebanyakan ya the self-nya itu tenggelam dan Anda menjalani kehidupannya dengan ego. Jadi ego yang mendominasi. Apakah ego dihilangkan? Tidak perlu dihilangkan. Ya, karena kita perlu ego dalam hidup. Selama kita berjasad, itu kita perlu ego. Tapi ego yang sudah dibimbing, yang sudah menyatu dengan the self, yang sudah tunduk, ya. Jadi dia akan menjalankan atau menggunakan si ego ini di dalam kehidupan ini, ya, atas dasar bimbingan the self atau diri sejatinya. Ya. Indikatornya apa? Indikatornya biasanya paling gampang itu di latihan bagaimana membutuhkan keinginan dan kebutuhan, misalnya gitu. Ya. Jadi si ego pengen makan. Nah, kalau keinginan itu secara ego terlepas dari bimbingan the self, itu makanya mungkin bisa berlebihan, ya. Tapi kalau dengan bimbingannya dia tahu, ya, takarannya seberapa, ya. At least kalaupun misalnya jiwa Anda lagi pengen bersenang-senang gitu ya, Anda perlu makan yang bersantan misalnya, ya Anda lakukan juga, ya. Tapi biasanya itu tujuannya adalah untuk kesenangan jiwa, ya. Dan at least kalau saya itu juga butuh, ya, itu juga butuh. Tapi bagi orang yang sudah bisa mengendalikan orang itu, Anda yang mengamati itu, mengendalikan tubuh, mengendalikan pikiran, perasaan, makanan santan itu bisa jadi netral. Kenapa? Karena diperintahkan oleh the self, ya, pikiran, kamu tidak usah menilai bahwa makan ini tidak sehat dan lain sebagainya. Semuanya netral. Tubuh, netralkan semuanya. Ya, jadi bisa memerintahkan tubuhnya, darah, normalkan semuanya. Ya, meskipun makan ini, makan itu. Ya, netral, tidak pengaruh. Jadi yang sudah sebenarnya memahami the self, dia bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan tubuhnya, ya, mengendalikan pikiran dan perasaannya. Gitu. Nah, untuk awal memahami dulu ya bahwa Anda tuh bukan ketiganya itu. Buktinya Anda tadi bisa mengamati semuanya ya. Berarti Anda bukan itu ya. Anda di luar itu berarti. Makanya Anda bisa mengamati ya. Gitu. Itu kira-kira ya. Ada yang lain mungkin untuk tambahan? Sudah jelas? Saya pengennya sih nggak jelas, biar saya bisa
bisa jauh, bisa ini ya gimana Mbak Diana? Kang Dani, yang tadi Kang Dani ada bilang mengenai masalah software ya. Software yang maksudnya yang baru muncul, yang baru hidup itu memang sebenarnya kita software itu juga bawa maksudnya PR-PR kita di kehidupan kita yang banyak-banyak kali gitu kan, yang kalau belum selesai PR-nya, jadi banyak kali yang kita bawa. Remedial terus. Iya. Ya gitu. Ya. Oke. Yang lain gimana? Silakan. Saya deh Kang ya. Ya. Jangan bosen. Itu saya waktu baru masuk udah ngerti kayaknya awalnya akan ke vibrasi latihan. Itu saya merasakan semua teman-teman nih kayaknya kuat banget gitu ya. Saya sampai panas Kang badannya. Dan begitu Kang Dani muncul tambah naik lagi gitu ya. Nah, tapi bingung terus. Tapi untungnya Kang Dani di tengah latihan tadi bahwa Kang Dani bilang disalurkan ke sahabat-sahabat yang sedang sakit atau siapa. Nah, itu agak menurun buat saya karena saya bisa salurkan. Karena saya merasakan sekali tuh begitu masuk saya telat tadi masuk ke room 1-2 menit, begitu masuk langsung naik itu. Ya. Apa benar apa enggak, tapi saya merasakan itu, tapi saya udah tahu ini arahnya akan ke vibrasi, tapi benar Kang Dani bilang itu harus disalurkan juga ya ternyata ya. Jangan sampai karena kita langsung terkoneksi itu energinya itu bukan dari kita, tapi kita salurkan, kita harus punya tugas juga jadi menyalurkan. Itu aja Kang. Iya. Ya, jadi vibrasi itu efek ya, efek dari buah kesadaran sebetulnya. Ya. Oke, mungkin bisa langsung saya praktekkan ya. Misalnya kan ini ada yang kurang sehat nih, Mbak. Teh ini kan kurang sehat ya? Ya. Oke. Teh ini mau nggak tubuhnya di tune up langsung? Ya, bisa dihidupin nggak ya itunya? Sebentar. Nah, udah. Udah ya. Oke. Teh ini. Oke. Iya. Oke, ini biar langsung praktek ya. Kang Dani. Ya. Kurang sehat juga. Oke. Ya, teh ini dulu ya. Oke, nanti ini siapa? Pak Eka. Oke. Jadi gini, yang sakit itu berarti apa yang sakit? Bukan ya tahulah kalau saya itu diberikan nama Henny lah gitu ya. Bukan Henny yang sakit sebetulnya, tapi tubuhnya. Iya. Ya, pikirannya, perasaannya. Oke. Berarti Henny nggak sakit kan? Iya. Oke. Sekarang Henny tolong jadi nggak sopan saya. Teh Henny. Nggak apa-apa Kang, santai aja. Oke, ini konsep sopan santun ya. Teh Henny bilang sama tubuhnya, ya, coba dicek skalanya tuh staminanya antara 1 sampai 10 atau sama Pak Eka, mana Pak Eka? Sekalian Pak Eka. Lah, kemana Pak Ekanya? Ya pokoknya, oke, Teh ini amati tubuhnya itu tuh di berapa sekarang? Skalanya kalau 1 sampai 10, 10 paling sehat, 1 paling rendah staminanya, di berapa sekarang? Sekarang ada di 7 mungkin Kang sehatnya. Di 7. Iya, udah membaik ya. Udah membaik. Oke, sekarang perintahkan ya sama Teh Henny ya, tubuhnya, yang lain boleh ngikutin. Yang lain boleh ngikutin. Belajar memerintahkan tubuhnya. Jadi
Ingat ya, tubuh itu, pikiran dan perasaan itu pelayan, ya, dan dia juga akan senang-senang aja kalau diperintah, dia, atau dibujuk mungkin kalau boleh diperhalus. Bujuk deh tubuhnya, bilang begini, tubuh boleh nggak bahwa staminanya, kesehatannya naik jadi mau jadi berapa, Teh? Jadi 10. Oke, jadi 10. Oke, bilang begitu dalam hati. Oke, yang lain juga boleh ngikutin. Oke. Pak Eka juga boleh ngikutin. Bilang ya bahwa Pak Eka ke tubuhnya bilang bahwa stamina saya, kesehatan saya lebih sehat sekarang. Bilang begitu ke tubuhnya. Jika ada pikiran yang mengada-ngada, saya kan gini, saya kan gitu, dan lain sebagainya, nggak mungkin lah, dan lain sebagainya, stop, itu rekayasa pikiran. Ya, suruh diam ya, pikirannya. Tanpa syarat bahwa tubuhnya lebih sehat. Bilang aja gitu. Oke? Oke, sudah, Teni? Sudah Kang. Sudah? Sudah. Oke, langsung bangun, Teni. Ya. Teninya langsung bangun. Ya, langsung bangun, Teninya. Boleh nggak? Oke. Ya, yang tidak mengikuti apa yang saya bilang, itu tekniknya apa pikiran? Pikirannya. Apa yang tidak mengikuti apa, Kang? Saya kan suruh bangun, teknik saya suruh bangun. Sekarang suruh bangun. Iya. Ya, Ya. terus saya bangun ya. Ya, bangun itu maksudnya berdiri. Ya. Oh, Ya. berdiri. Ya, berdiri boleh nggak berdiri? Ya, udah, Kang. Udah. Udah. Ya, rasanya gimana? Lebih tegak. Lebih tegak. Kemarin membungkuk karena perutnya sakit. Oke, perutnya sakit. Boleh nggak bilang ke perutnya, perut sehat aja ya? Udah? Sudah. Udah. Gimana perutnya sekarang? Enak, Kang. Enak ya? Ya. Udah ya, ngapain kemarin ke rumah sakit? Iya. Kang Dani boleh cerita pengalaman? Oh, boleh. Iya. Dulu kan saya pernah di terapi Kang Dani, terus Kang Dani pernah ngajarin hal ini juga. Terus biasanya kalau saya merasa sakit itu selalu saya perintahkan ke tubuh yang sakit, saya bilang Ya. berhenti sakitnya, dan itu betul berpengaruh. Kemarin itu mungkin saya terlalu sibuk sehingga kecolongan. Tiba-tiba kayak ditusuk dari punggung dari pinggang ini sampai ke perut tuh sampai nggak berdaya gitu, terjungkal ibaratnya gitu, Kang. Ya, ini ada jawabannya. Karena kesibukan itu mungkin jadi nggak fokus sama tubuh sama badan ini gitu. Ya, sekarang gini, bilang ke pikirannya, ya itu kan kerjaan pikiran tuh, ya, ngada-ngada tuh. Oh, itu? Iya, itu ngada-ngada. Bilang ke pikirannya, mau sibuk, mau enggak, saya sehat-sehat aja. Oh, gitu. Iya, ya. Jangan dibikin syarat kalau sibuk sakit. Oke? Iya. Boleh ya? Paham. Udah ngerti pikirannya? Iya, paham. Udah ya? Jadi, Oke, rasain lagi sekarang. Ringan Ringan ya, udah. Iya. Enak. Oke, good.